Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan kami di podcast Pajak Muntok. Satu-satunya podcast pajak di Pulau Bangka ini. Dan kawan pajak masih dengan kami penyuluh KPP Pertama Bangka. Nama saya Kusumadi Putra dan rekan saya Deddy Gusmar, kawan pajak. Nah, kami merupakan penyuluh pajak dari kantor pajak Bangka yang berlokasi di Selindung ya kawan pajak ya. Nah, kita hadir lagi nih kawan pajak nih di podcast yang mungkin sudah episode kesekian kali nih kawan pajak. Nah, di triwulan keempat di tahun 2024 ini kita akan membahas topik yang sedang lagi hangat-hangatnya dan yang juga mungkin sedang ditunggu juga nih oleh kawan pajak semua di Indonesia tentunya, bukan cuma di Bangka. Satu nasional mungkin menunggu dan ingin tahu nih soal ini, yang tak lain tak bukan adalah Cortex atau CTAS, Cortex Administration System. Nah, kami berdua udah ready nih kawan pajak ya untuk membahas terkait Cortex ini. Mas Deddy udah ready ya? Ready dong. Ready ya, iya. Oke. Nah, kita akan membahas soal Cortex ini nih, yang mana kalau kemarin kan sudah ada yang terbit nih Mas ya, yaitu aturannya, itu PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Yang mana programnya adalah SIAP, tapi mungkin untuk inovasi lain, inovasinya dari SIAP adalah si Cortex itu ya Mas Deddy ya. Betul. Nah, berarti karena PMK ini berlaku tanggal 1 Januari 2024, bisa 25. Jadi nih 2025, mohon maaf kan pajak ya, 1 Januari 2025. Nah, bisa jadi nih Cortex ini pun akan rilis dan juga mulai berlakunya di tanggal yang sama atau di bulan yang sama ya Mas Deddy ya. Kemungkinan besar seperti itu ya. Nah, saat ini juga DJP itu sedang galak-galaknya nih untuk melakukan sosialisasi gak cuma di Bangka tetapi juga di satu nasional di Indonesia ini kan di pajak. Semua kantor pajak ya. Di semua kantor pajak Mas Deddy. Dari level kantor pusat ya. Betul, kantor pusat, Kanwil bahkan KPP Mas Deddy. Kita juga sudah melakukan nih kawan pajak untuk edukasi kepada kawan pajak semua. Nah, boleh sedikit di-share nggak nih Mas Deddy? Mungkin nih kalau yang dilakukan KPP Bangka edukasinya kemana aja sih gitu, atau yang udah pernah dilakuin? Oke, baik. Terima kasih kawan pajak sekalian. Kita ketemu lagi ya. Jadi kali ini seperti yang disampaikan oleh Mas Kusuma, kita ngomongnya Cortex ya. Iya. Jadi kalau 2 podcast terakhir kemarin dengan saya dan penyuluh pajak yang lain gitu ya, kita ngebahasnya PPN terus nih. Betul. Jadi ini kita cut dulu nih ya rangkaian cerita PPN-nya ya, mungkin nanti di podcast berikutnya ya kalau semuanya nanti. Baik kawan pajak, jadi kalau terkait tadi udah di spill sedikit sama Kak Kusuma ya, kalau misalnya kita sudah menggalakkan Cortex ini, mensosialisasi Cortex ini tidak hanya di level kantor pusat, bahkan sampai KPP, nah termasuk KPP Bangka. Nah, kawan pajak sekalian, kita sudah melakukan sosialisasi ini itu di tahap-tahap awal. Jadi kita sudah ada dua tahap nih. Oh, sudah 2 tahap Mas Deddy ya. Jadi di tahap pertama itu di bulan Agustus September ya, kita sudah mengundang khusus kepada 200 WP besar KPP Bangka ya. Jadi WP penentu penerimaan KPP Bangka itu kita undang secara khusus untuk mengikuti pelatihan Cortex ini. Baik. Nah, dan ini kawan pajak sekalian, sekarang sampai dengan Desember itu sudah masuk ke tahap kedua nih. Nah, tahap kedua. Jadi ini kita lakukan sosialisasi masif ya ke kawan pajak sekalian. Nah, ini salah satunya nih, Kak Kusuma ya. Salah satunya kita buat podcast ini kepada kawan pajak sekalian itu dalam rangka sosialisasi kepada kawan pajak yang belum sempat mengikuti ya, atau belum sempat kita undang gitu ya, untuk mengikuti pelatihan secara khusus seperti itu. Baik, berarti memang kemarin di Agustus September sudah ke 200 wajib pajak terbesar Mas Deddy ya, dan itu secara bergantian bertahap kawan pajak karena ya memang nggak mungkin nih kalau misalnya saat seluruh wajib pajak terdaftar di Bangka kita undang dalam 1 hari Mas Deddy ya. Nah, karena yang terkait keterbatasan yang ada ya Mas Deddy ya. Cuma yang jelas ini serentak disosialisasikan secara nasional kawan pajak di seluruh Indonesia. Dan karena saat ini memang masih dalam masa habituasi ataupun pembiasaan, untuk pembiasaan ini kan makanya kita perlu memperkenalkan dulu nih ya Mas Deddy, betul ya, agar nanti terbiasa dan gampang nanti biar nggak kaget tentunya kawan pajak. Nah, jadi kita gaungkan terus nih ya. Selama kurang lebih 2 bulan ini kita sudah gaungkan, kita sosialisasikan baik dalam bentuk
seperti ini podcast. Kita kemarin juga sempat dalam bentuk IG live seperti itu ya. Dan kita udah coba beberapa cara lah seperti itu. Betul kan pajak, dan juga kita pun sudah melakukan kelas pajak juga. Tadi tahap 2 ada yang sudah dilakukan secara online maupun secara offline juga, ke kantor, ke KPP langsung kan pajak. Nah, kapan jadwalnya, terus kapan nanti waktunya, juga gimana cara daftar kelas pajak untuk yang Cortex tahap 2, nanti kita akan spill mungkin di bagian akhir podcast. Di ujung ya. Di ujung kan pajak. Jadi kawan pajak tetap harus ikutin pembicaraan kita sampai akhir nih ya. Betul. Biar kita jelasin dulu nih Cortex itu apa, kayak gitu. Jadi kawan pajak, Cortex ini itu adalah, atau yang kalau kemarin kita bilangnya CTAS, Citas gitu Mas Didi ya. Adalah sistem inti administrasi perpajakan yang mana nanti ini tuh gampangnya adalah inovasi DJP masa depan kan pajak, yang akan menggantikan aplikasi-aplikasi yang saat ini ada untuk yang tentunya dalam ranah administrasi perpajakan. Dan juga nggak cuma sisi wajib pajak, tapi dua sisi nih. Kami pun sebagai petugas pajak juga akan menggunakan Cortex ini. Kita pun sama-sama belajar ya Mas Edi ya. Jadi ini aplikasi bukan nambahin ya. Bukan nambahin dari yang aplikasi sudah ada selama ini ya. Mas Sumaya. Jadi bukan Mas Edi. Menggantikan ya. Kayak gitu. Nah, karena ini menggantikan, boleh nggak Mas Edi kita saling spill nih ya. Apa sih yang diganti? Coba Mas Edi spill dulu nih. Baik. Jadi kawan pajak, karena Cortex ini ibarat itu kita pindah rumah masuk semua. Jadi kita dulu ada rumah banyak nih ya, kawan pajak sekalian. Jadi administrasi pajak itu seperti kawan pajak ketahui, kita ada banyak macam ya. Jadi mulai pendaftaran kita punya IREK gitu ya, kemudian sampai dengan pelaporan kita punya DJP online, itu kan rumahnya masing-masing tuh. Banyak banget. Jadi apalagi ada kawan pajak yang statusnya PKP nih, bagaimana kita bahas ya terkait PPN, ya kan, itu mereka harus punya aplikasi e-faktur, kemudian ada lagi untuk pelaporan ada web e-fakturnya. Nah, ini kita satukan ya, kita satukan dalam satu rumah seperti itu. Nah, jadi pertama tadi ya, kalau misalnya pendaftaran ada IREK, pelaporan ada DJP online, kita jadikan satu dalam Cortex ini. Kemudian juga ke depan nanti terkait sertifikat digital. Baik, ya. Kenapa tuh Mas Didi? Nah, sertifikat digital selama ini kan yang punya sertifikat digital itu adalah statusnya PKP baik badan maupun orang pribadi. Baik. Ya. Nah, artinya ke depan nanti ketika Cortex ini launching, itu yang punya sertifikat digital itu tidak di badannya, tapi di orang pribadinya kawan pajak. Ya, di orang pribadinya. Terus nanti terkait permohonan. Nah, ini juga hal yang baru. Selama ini mungkin kawan pajak ada beberapa hal permohonan tuh harus datang ke KPP. Ya, datang ke kantor pajak gitu ya. Atau kalau nggak sempat datang ya kirim via pos seperti itu. Nah, nanti ke depan dengan Cortex ini semua permohonan kawan pajak itu bisa dilakukan secara online lewat Cortex ini juga. Berarti ada tambahan jalur, mungkin yang ada yang bisa offline juga ada online nanti Mas Dedi ya. Dan ini kita sudah lakukan pembiasaan ya, Mas Kusuma. Jadi kawan pajak kalau misalnya pernah melakukan itu ada yang namanya IPBK. IPBK elektronik ya. Betul. Nah, itu sudah kita mulai membiasakan nih dari setahun terakhir ya kurang lebih ya Mas Kusuma ya. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan ke kawan pajak sekalian supaya nanti ketika kita pindah ke Cortex itu udah nggak kaget lagi nih ya. Oh, ternyata ini udah dibiasakan nih, cuman mungkin nanti kita tambah ya, kita tambah permohonan-permohonan apa saja yang bisa kita masukkan ke Cortex ini ya, betul. Lalu terkait kewajiban PPN tadi ya, saya spill sedikit tadi. Jadi kalau kemarin, kalau misalnya ada kawan pajak yang status PKP, jadi ketika mengadministrasikan pelaporan PKP itu ada nama aplikasi e-faktur, ya, kemudian juga ada Enova untuk melakukan permintaan settle, permintaan nomor seri dan segala macam. Lalu nanti ada lagi namanya web e-faktur, 3 aplikasi loh Mas Kusuma. Pusing ya banget. Jadi kawan pajak mungkin akan nyediain banyak password banyak. Ya, betul. Password, belum lagi passphrase istilahnya ya kalau di PPN ya. Nah, ini semua kita hilangkan, kita kurangin gitu ya kawan pajak. Jadi cukup nanti hanya satu password untuk masuk ke Cortex-nya saja. Jadi di dalamnya semua sudah kita sediakan seperti itu. Ya.
Lalu apa lagi ya? Dan juga ini Mas Dedi, tadi Mas Dedi kan ada nyebut DJP online. Nanti yang sekarang DJP online terus nanti pindah ke Cortex. Kawan pajak, kalau DJP online sekarang kuncian utama kan Evin ya. Oh iya, kedepannya itu nggak akan ada Evin nih kawan pajak. Jadi nanti kawan pajak harus memastikan email kawan pajak tuh aktif dan diingat. Karena bisa jadi kunciannya nanti di email dan nomor telepon. Kita udah nggak ada Evin nih kawan pajak, seperti itu. Terus tadi udah sertifikat elektronik, nanti berarti OP-nya atau pengurusnya ya Mas Dedi ya. Terus Evin udah nggak ada. PKP juga tadi tuh yang tadinya 3 aplikasi menjadi 1 ya kawan pajak ya. Terus kedepannya juga nih untuk permintaan nomor seri faktur pajak itu udah dihilangkan Mas Dedi. Karena otomatis ya. Otomatis nanti kawan pajak. Jadi kalau buat faktur pajak itu nanti nomornya akan otomatis tergenerate sendiri. Jadi nggak perlu khawatir kalau merasa aduh aku kehabisan nomor seri faktur seperti itu. Kan kita kalau di helpdesk ada yang mengeluh seperti itu Mas Dedi, karena lupa minta nomor seri sehingga tiba-tiba nomor serinya habis gitu ya. Terus padahal perlu cepet nih buat faktur gitu ya. Betul banget Mas Dedi. Dan ada juga mengurangi nih untuk administrasi yang sifatnya langkah-langkah kecil nih, kayak misalnya nih Mas Dedi, kalau dari sisi PKP juga ya, PPKP kan sekarang kalau mau kredit pajak masukan, klik dulu pre-populate. Betul. Nah, nanti di Cortex kawan pajak, ketika kawan pajak mendapatkan faktur masukan itu akan langsung masuk ke akun wajib pajak yang di Cortex nanti. Lawan transaksinya dari lawan transaksi. Jadi nggak perlu tuh mencari klik pre-populate dulu. Nanti tinggal lihat di fakturnya yang udah masuk, terus nanti pilih mau dikreditkan atau tidak dikreditkan. Tetapi untuk masa pajak pemberlakuan terkait aturan masa pajak batas pengkreditannya, nanti kawan pajak dicek dulu ya di PMK 81 2024 apakah masih bisa yang 3 bulan atau tidak, dipastikan dulu karena memang ada sedikit perubahan katanya di PMK itu Mas Dedi. Terus untuk bukti potong juga nih, katanya nih Mas Dedi ya, kalau sekarang kan kalau mau minta bukti potong WA nih biasanya. Oh iya. Nah, nanti ke depan ke depan sama halnya kawan pajak dengan faktur pajak tadi ya. Kalau bukti potong nanti ketika pemotong pajak menerbitkan bukti potong itu nanti secara otomatis akan masuk ke akunnya orang yang dipotong. Seperti itu. Jadi kawan pajak nggak perlu susah-susah lagi nih ya. Tiba-tiba nanti ketika akhir tahun gitu ya, mau buat SPT tahunan, butuh untuk kredit pajaknya, itu harus cari-cari gitu ya, harus minta misalnya bukti potong yang bulan Januari, gitu kan repot ya. Nah nanti ke depan ketika pemotongnya buat bukti potong, itu secara otomatis akan masuk ke orang yang dipotong, akun orang yang dipotong gitu. Itu sangat simplifikasi Mas Dedi, yang mudah juga jadinya kawan pajak kan. Dan nih yang salah satu perbedaannya juga nanti terkait nanti mekanisme pembayaran dan untuk yang pelaporan SPT Mas Dedi. Nah ini kita spill dulu dikit aja kan pajak ya. Untuk perbedaannya sih masih ada yang lain, cuma mungkin kita spillnya nggak bisa semua karena keterbatasan waktu Mas Dedi ya. Jadi nanti nih di pelaporan SPT seperti SPT tahunan dan juga masa kawan pajak. Nah kawan pajak itu kalau sekarang kalau mau lapor SPT kayak SPT masa nih Mas Dedi ya, kayak di PPN ataupun unifikasi itu kan bayar dulu nanti nginput NTPN. Ya kan? Nah, nanti ke depannya itu kan pajak tidak ada mekanisme untuk input NTPN. Jadi untuk pembayaran itu nanti ada 2 cara. Menggunakan deposit pajak. Nah, ini fitur baru nih yang akan kita jelasin sebentar lagi, dan juga nanti pembuatan billing otomatis ketika kawan pajak sudah membuat draft SPT mau lapor. Nanti akan ada 2 opsi. Nah, jadi nggak ada lagi tuh nginput NTPN baik di SPT tahunan badan, e-faktur atau SPT PPN ya, ataupun misalnya di yang unifikasi nanti ya, seperti unifikasi itu nggak ada lagi input NTPN. Pilihannya cuma nanti bayar deposit pajak dulu di awal tahun, atau nanti kawan pajak untuk melakukan pembayaran melalui billing yang di-generate otomatis ketika mau lapor kawan pajak. Dan nanti untuk billing itu masa berlakunya diperpendek Mas Dedi menjadi 7 hari doang saat Cortex ini launch. Jadi nggak boleh lama-lama lagi tuh. Kalau sekarang kan masih sebulan 30 hari ya, nanti ke depannya nggak bisa. Takutnya malah kelupaan gitu ya. Kalau misalnya kode billingnya dibuat sekarang terus nanti ada jangka waktu 1 bulan, itu kebanyakan kawan pajak nih kebanyakan lupa, tiba-tiba lewat gitu kan. Nah lewat ini kalau misalnya masih memungkinkan belum jatuh tempo pembayaran masa itu masih aman kawan pajak. Cuman kalau misalnya ternyata lewatnya juga lewat jatuh tempo, ya udah
buat billing baru. Iya, buat billing baru dan otomatis ada sanksi kan karena terlambat setor seperti itu. Maka ini kita menghindari hal-hal seperti itu supaya apa? Jadi kalau misalnya jangka waktu pendek ya, jadi kemungkinan 1 minggu habis nih, nggak bisa lagi. Jadi lebih kawan pajak bisa lebih mengontrol gitu ya. Oh ternyata masih ada waktu nih sedikit dan langsung bayar gitu ya. Ketika kalau di billing baru terbuat seperti itu. Dan juga nanti bisa ngecek nih kawan pajak di akun Cortex kalau ada kode billing yang lagi aktif belum dibayarkan, ada menunya kayak gitu. Nah, satu lagi nih Mas Kusuma, ini kan Cortex ini kan kemarin kita sosialisasi itu kan kebanyakan atau baru kita edukasi, kita lakukan pelatihan kan WPWP badan nih ya. Iya betul, yang umum ya Mas betul. Ini ya. Nah kebetulan kawan pajak nih, mungkin kawan pajak juga yang mengikuti podcast kita mungkin ada dari instansi pemerintah nih. Oke. Nah kebetulan baru kemarin ya, baru pertengahan di bulan November kita juga mendapatkan BIMTEK dari kantor pusat terkait dengan Cortex khusus bagi unifikasi bagi instansi pemerintah ya. Betul banget. Nah mungkin bisa nih Mas Kusuma spill sedikit nih bedanya apa sih dengan yang badan ya? Iya. Oke baik. Nah memang jadi kawan pajak dan jadi nih ya, memang nanti akan ada terdapat perubahan perilaku yang sangat signifikan nih bagi wajib pajak instansi pemerintah. Makanya kami juga udah bilang habituasi gitu ya. Ini pembiasaan nih harus dibiasakan dari sekarang. Dimana nanti mungkin ini kita spill dulu dikit kali ya, yang memang yang perubahan perilakunya ini sangat signifikan berubah. Nah nanti di bagian ini masih di input bukti potong dan faktur pajak. Dimana mungkin sekarang masih ada juga nih yang bendera udah potong tapi nggak buat bukti potong. Oh iya, nah, kan hanya bayar aja ya, buat billing aja betul. ya. Nah nanti kedepannya kan pajak harus pembiasaan nih di mana pembuatan bukti potong PPh dengan informasi yang juga lebih rinci. Karena kenapa nanti itu untuk pelaporan SPT-nya Mas Didi. Untuk pelaporan SPT dan bagi ini itu, juga ya bagi yang rekannya dipotong. Betul. Karena tadi implikasinya adalah ketika mau lapor SP tahunan bagi sir kanan kan bisa mengkreditkan kayak gitu. Makanya ini kita sekarang membuat aman semua pihak ya. Betul. Baik yang pemotong maupun orang yang dipotong seperti itu ya. Jadi dan instansi pemerintah sebenarnya sudah kita biasakan ya, Mas Kusuma dari 2022 bahkan ya. Sejak ada unifikasi khusus instansi pemerintah sudah kita biasakan nih ya. Jadi mudah-mudahan ketika pindah ke Cortex ini udah nggak kaget lagi, sama nih mirip gitu seperti itu ya. Dan juga nanti spillnya Mas Didi ya. Jadi kalau misalkan sekarang untuk instansi pemerintah, PPN kan pelaporan PPN-nya instansi pemerintah kan digabungkan di SPT unifikasi. Nah nanti itu katanya akan dipisah lagi. Jadi nanti akan ada SPT PPh 21 masa 21. Terus unifikasi, tapi unifikasinya PPh Potput selain 21. PPN yang ada sendiri, SPT masa PPN pemungutan. Nah nanti di mana ketika kawan pajak untuk yang SPT PPN ini ya, untuk instansi pemerintah, itu ada tambahan mungkin habituasi baru, di mana harus mengecek faktur pajak yang dibuat oleh rekanan yang diterima IP. Iya, dilakukan secara mandiri. Bener nggak faktur pajak ini atas kegiatan ini? Bener nggak ini kegiatan itu dilakukan kayak gitu, karena bisa aja mungkin fakturnya kebuat double oleh rekanan apa gimana kan Mas Edian. Nah itu pembiasaan baru nanti ya bagi wajib pajak instansi pemerintah untuk melakukan pengecekan faktur pajak yang diterima oleh IP yang dilakukan secara mandiri nanti di aplikasi Cortex. Tapi sebenarnya itu kan sudah pernah dibiasakan juga kan di unifikasi juga di unifikasi kan sudah bisa digunakan kan oleh bendahara instansi pemerintah bahwa ketika ada rekanan yang memberikan faktur pajak, menyerahkan faktur pajak seperti itu, harusnya dicek dulu kan, dimasukin nomor seri fakturnya seperti itu, keluar detailnya kan seperti itu. Keluar detailnya. Nah nanti pun di Cortex ini lebih juga harus dibiasakan lagi nih untuk pengecekan, karena memang nanti SPT-nya tadi kayak terpisah nih Mas Didi. Dan itu tadi rekanan nggak bisa langsung serta-merta menyetorkan PPN ini dipungut seperti itu ya. Jadi tetap harus dijadiin dulu nih SPT-nya gitu ya, diinput dulu faktur pajaknya seperti itu kan pajak. Jadi nanti setelah faktur pajaknya terinput semua, nanti SSP-nya atau billing jadi satu jadi berarti ya. Betul, apalagi kayak unifikasi tuh Mas Didi. Makanya karena nanti fitur baru juga di Cortex ini, billing tuh nanti biasa satu billing untuk banyak jenis pajak.
Makanya nanti di unifikasi ada 2223 itu satu billing aja. Karena selama ini kan biasanya kalau instansi pemerintah itu dia buat billingnya masing-masing per faktur ya. Betul, per faktur per kegiatan gitu ya. Berarti nanti nggak bisa lagi seperti itu kawan pajak yang khusus yang instansi pemerintah gitu ya. Dan nggak cuma instansi pemerintah sih Mas Dedi, yang umum pun sama. Dia udah nggak bisa lagi tadi bayar per kegiatan. Makanya tadi pembayarannya deposit atau billing baru. Betul. Nah, tapi untuk instansi pemerintah nih ya, khusus instansi pemerintah untuk penyetoran pajak itu nanti bisa nih untuk yang tadi pakai billing baru, tetapi untuk mekanismenya tetap nanti ada yang bisa pakai LS, di mana kalau pakai langsung kan menyebut nomor SP2D ya dari KPPN, atau misalnya kalau pakai UP tadi buat billing yang baru tadi, ketika mau lapor SPT. Dan nanti kewajiban penyetoran pajak oleh wajib pajak instansi pemerintah ini ya, itu katanya setorannya atas nama IP. Nah, tapi nggak tahu nih Mas Dedi, yang atas nama IP selain 22 apa enggak? Kan kalau sekarang 22 mesti rekanan. Nah, nanti kita sambil cek kawan pajak. 22 tetap atas nama rekanan atau memang nanti ketika Cortex sudah launching atas nama IP atau tidak kayak gitu. Kita tunggu aja rilisnya nanti ya. Kita tunggu rilis nih yang 22 gimana nih, karena infonya katanya sih setoran pajak atas nama IP semua. Tapi kita belum tahu nih untuk yang PPh 22. Terus penyetoran tidak berbasis faktur pajak tadi ya, karena memang nanti berbasisnya di jumlah kurang bayar tadi di SPT. Mau bayarnya pakai LS, mau pakai yang SP2 tadi, atau yang tadi pakai UP dengan buat billing tersendiri tadi gitu. Kalaupun kawan pajak pengen setor deposit, bisa aja buat billingnya. Cuma mungkin nanti memang silakan dikoordinasikan dengan instansinya masing-masing gimana cara permintaan untuk buat billing deposit itu masih dia. Jadi intinya kawan pajak baik dia instansi pemerintah maupun badan gitu ya, ataupun WPOP juga misalnya yang menggunakan yang dia sebagai pemotong gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak bisa lagi ya buat billing per kegiatan. Intinya seperti itu ya kawan pajak. Jadi tetap kawan pajak harus mulai membiasakan, sekali lagi mulai membiasakan bahwa setiap kegiatan kalau memang ada aspek pajak yang dipotong atau dipungut itu direkam dulu ya. Direkam dulu di Cortex-nya. Nanti setelah akhir tahun baru ketahuan nih, ya, baru ketahuan berapa pajak yang harus atau yang sudah dipotong dan yang harus disetorkan seperti itu ya. Karena memang mengembalikan marwah aturan yang ada, bahwasannya pelaporan itu adalah kewajiban. Kayak gitu. Jadi ya bahasanya adalah membiasakan diri lapor pajak dulunya nih, karena memang itu wajib untuk lapornya Mas Dedi ya. Kalau sekarang kan makanya tadi mungkin ada yang store aja tapi nggak lapor gitu. Betul. Dan makanya untuk yang pelaporan ini tadi WPIP pun instansi pemerintah pun wajib lapor. Dan tadi ya nanti untuk pelaporan yang IP tapi bukan PKP, PPN-nya berarti PPN pemungutan instansi pemerintah selain PKP. Karena kan ada juga nih IP yang bukan PKP tapi kita nggak akan ngejelasin karena di Bangka kayaknya nggak ada. Kayak gitu. Nah, makanya karena ini kan termasuk PR baru nih buat IP kawan pajak ya, untuk kawan pajak IP, tapi memang harus pembiasaan, benar-benar pembiasaan. Nah, terus nih Mas Dedi, kalau tadi yang kita udah saling diskusi nih barusan ya, berarti kan sebenarnya nanti itu wajib pajak nih baik IP maupun yang bukan IP itu kan cuma dikasih untuk satu aplikasi aja ya si Cortex ini. Iya, betul. Nah, nanti itu berbasis apa sih sebenarnya, webkah atau apa? Karena ya kalau kita lihat sekarang kan aplikasi macam-macam ya, ada yang web, ada yang desktop gitu ya. Kalau nanti Cortex gimana Mas Dedi? Jadi Cortex ini sendiri kawan pajak itu adalah berbasis web. Baik. Berbasis web. Dan ini juga semakin menyederhanakan pekerjaan kawan pajak. Ya kan? Dalam hal apa? Dalam hal updating. Kawan pajak sekarang mungkin udah paham lah, maksudnya udah tahu ini kalau namanya aplikasi pajak itu seringkali terutama e-faktur ya, itu 1 tahun itu mungkin bisa 1-2 kali updating, ya ada aja perubahannya, perubahan kecil-kecil misalnya seperti itu. Nah ini nanti ke depan karena sudah berbasis web, jadi kawan pajak nggak perlu lagi dipusingkan dengan updating. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada perbaikan itu nanti adminnya yang administrator sistemnya akan melakukan updatingnya. Jadi nanti tinggal kawan pajak kalau misalnya sudah sering buka, nanti misalnya kalau ada perubahan sedikit ya pasti akan paham, ini kayaknya beda nih dari yang bulan lalu, kok ada fitur baru seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan pajak. Jadi nanti ini berbasis web ya. Kemudian juga tadi ya kalau misal terkait password ya karena udah berbasis web
ya. Kalau tadi ada berbagai macam aplikasi, otomatis kan kawan pajak harus menyediakan banyak password juga ya. Ya walaupun bisa disamain ya, maksudnya. Jadi bisa disamain. Jadi mau Innova, mau e-faktur mungkin bisa sama, tetapi kan tetap akan menyediakan 3 password misalnya, atau berbagai macam password. Nah nanti dengan satu aplikasi ini ya cukup satu aja passwordnya. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak lagi, perlu menghafal. Jadi nggak ada passphrase, nggak ada password akun PKP seperti itu gitu ya. Jadi hanya cukup satu password. Baik, berarti kalau dari awal nih memang 3 kata nih, mudah, integrasi, simple juga nih. Ya, kawan pajak sederhana banget nih. Wow, keren. Lagi tadi soal update tuh kawan pajak ya. Nggak perlu pusing misalnya 64 bit. Windows apa macOS bisa apa enggak gitu ya. 32 bit gitu. Belum lagi biasanya kalau misalnya kawan pajak yang datang ke KPP itu ya, ketika ditanya sama petugas pajak, maaf Pak atau Bu misalnya seperti itu ya, kemarin installnya pakai yang mana nih ya? Waduh saya juga gak paham misalnya gitu ya. Jadi petugas pajak juga ikut pusing gitu ya. Betul. Nah makanya lebih simpel nih kawan pajak, dan lebih mudah juga lebih terintegrasi nih kawan pajak. Keren nih, aku sangat menantikan Cortex ini nih. Oke nih, terus nih Mas Dedi, kan katanya itu dengar-dengar nih, juga tadi agak mungkin dikaitkan dengan tadi Mas Dedi bilang, katanya kan sertifikat elektronik nanti cuma di IP, sorry bukan di IP, tapi di OP-nya, di orang pribadinya ya, betul. Bukan di badan. Nah katanya nanti berimplikasi juga adanya fitur baru yaitu impersonating. Nah kalau dari kata-kata impersonating itu kan seseorang yang menjadi siapa. Nah itu maksudnya gimana tuh? Oke. Jadi begini kawan pajak. Jadi kalau misalnya kemarin kita masih menggunakan DJP online ya. DJP online itu kan masing-masing NPWP itu punya akun masing-masing. Ya, punya password masing-masing seperti itu. Nah, untuk masuk ke situ kan ya punya password masing-masing tadi ya. Tapi kalau di Cortex nanti kawan pajak itu untuk masuk ke akun badannya atau ke akun instansi pemerintahnya itu masuk dari akun OP-nya, akun orang pribadi penanggung jawabnya. Ya, penanggung jawab badan ataupun penanggung jawab IP seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya mau masuk ke akun perusahaan PTX gitu ya. Jadi masuknya adalah melalui akun direkturnya PTX. Jadi kita masukin tuh akun betul. Itu adalah sebagai PIC utamanya. Gitu. Ada PIC utama nih ya. Dan itulah yang dan itu nanti ke depan nggak bisa sharing password. Ya, maksudnya gini, kalau selama ini mungkin kawan pajak buka DJP online-nya di laptop A, nanti buka lagi satu lagi di laptop B, akun yang sama bisa sama-sama kebuka nih. Ke depan nggak bisa. Gitu, karena kuncinya tadi di PIC utamanya tadi seperti itu. Jadi mau masuk ke akun badannya, akun PTX, dia masuk dari akun orang pribadinya, nanti di sana di menu login sebagai apanya, maka tadi ya impersonating itu nanti dia bisa milih nih ya. Misalnya si Tuan A itu nanti dia akan di bagian menu loginnya itu nanti akan kelihatan dia mau ngebuka Cortex-nya sebagai apa? Apakah sebagai Tuan A ataukah sebagai PTX? Itu nanti bisa pilih. Berarti sebagai diri sendiri atau mewakili pajak badan yang mana gitu ya. Dan apalagi kalau ternyata perusahaannya nggak cuma satu gitu banyak ya. Dari situ bisa dipilih. Nanti akan ada banyak perusahaan yang terdaftar atas nama si Tuan A misalnya. Tinggal milih. Tuan A itu membuka dia sebagai PTX atau CVA misal seperti itu. Dan kawan pajak ya terkait PIC utama itu nih. Nah nanti ketika Cortex pertama kali launching ataupun rilis ya, nah secara default PIC utama itu adalah nama penanggung jawab yang ada di DJP Online di menu profilnya. Jadi kawan pajak pastiin tuh nanti untuk yang di DJP Online saat ini, di DJP Online badan, identitas penanggung jawab di profil DJP Online itu sudah dengan nama penanggung jawab yang baru. Karena kalau enggak nanti yang ketarik PIC yang lama nih masih di pengurus lama nih. Bisa jadi kan. Malah nggak bisa ngebuka nih ya. Jadi PIC utama yang baru ketika dia masuk login ke Cortex malah nggak kedetek tuh bahwa dia adalah direktur PTX tadi gitu ya.
Karena untuk memang pengurusan perpajakan bagi wajib pajak yang diwakilinya itu nanti ya itu melalui impersonating dari OP-nya ini Mas Didi ya, kayak gitu. Terus nih Mas Didi tadi aku dengar katanya boleh nambah PIC nih, cuma mungkin bukan PIC utama kali ya. Oke. Nah itu benar nggak sih bisa nambah PIC? Karena bisa. Mungkin aja juga kan tadi kan nggak boleh sharing password nih, masa sih sharing pengurus di share ke semuanya juga kan? Nah bisa ya katanya. Bisa, jadi bisa banget kawan pajak. Jadi nanti ke depan itu nanti akan ada penunjukan PIC di bawah PIC utama. Baik. Nah, tetapi memang kawan pajak kalau PIC utama namanya PIC utama ya, maksud semua dia akan diberikan akses banyak. Seluruh Cortex semua, gitu ya? Semua fitur yang ada di Cortex dia bisa buka. Gitu. Baik. Karena dia adalah sebagai PIC utama gitu ya. Dia pemilik akun sebenarnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya PIC utama ingin menunjuk PIC lain seperti itu, dia akan diberikan akses hanya untuk beberapa fitur saja. Jadi nggak semuanya nih kebuka gitu ya. Baik. Kan bahaya nih ya kawan pajak ya kalau misalnya katakanlah misalnya ditunjuk PIC staff bagian akuntansi atau manajer akuntansinya misalnya seperti ini. Kalau misalnya dibuka fitur semua, dia bisa lihat semua akses dan itu yang kita jaga. Karena ini kan kerahasiaan wajib pajak itu nggak bisa sembarangan orang bisa melihat seperti itu. Makanya nih nanti PIC utama itu bisa tunjuk PIC bawahannya seperti itu dan dengan akses yang terbatas misalnya ya hanya sebatas melakukan perekaman bukti potong. Hanya itu aja tuh yang bisa dibuka, dia bisa buka yang lain-lain seperti itu ya. Terus misalnya aksesnya hanya sebatas misalnya pendandatangan atau approval SPT misalnya katakan seperti itu ya. Hanya seperti itu saja. Mas Kusuma, nggak bisa yang lain-lain. Baik, gitu. Berarti selain pun mungkin nanti ada pegawai, mungkin kalaupun puasa hampir sama seperti itu masih di kayak konsultan ya. Baik, nah itu kawan pajak berarti nanti ketika memang berarti intinya juga nih PIC utama ini cuma satu kan pajak ya. Nanti dari PIC utama itu bisa nunjuk tuh. Misalnya pegawai A-nya, manajer keuangan ataupun yang pakai konsultan bisa memberikan aksesnya. Jadi memang di sini tuh kayak tambahan. Nah, juga nanti kalau untuk yang kayak IP nih, misalnya nih PIC utama KPA, nanti ditunjuk di bendahara untuk urus apa? Lapor SPT aja kah? Buat SPT aja kah? Buat dipotong aja kah? Atau bagaimana? Karena nanti PIC utama inilah yang melakukan penandatanganan. Tetapi jangan lupa, PIC utama ini yang katanya nanti berarti yang memiliki sertifikat digital. Bener ya Mas Didi ya? Nah, nanti kawan pajak kita tuh mungkin udah nggak ada nyebut lagi nih sertifikat elektronik, kita nyebutnya sertifikat digital atau kode otorisasi. Apa sih maksudnya? Jadi untuk penentuan SPT, bukti potong maupun faktur pajak itu membutuhkan yang namanya sertifikat digital atau kode otorisasi ini kawan pajak. Nah terus nih Mas Didi fun fact-nya, kalau sekarang itu kan sertel itu kan cuma bisa buat di KPP. Ya kan? Nah nanti kode otorisasi atau sertifikat digital ini itu nggak cuma yang dibuat di KPP. Kalau kawan pajak udah punya yang dibuat di eksternal, silakan nanti bisa diinput di Cortex. Tapi kalau misalnya mau yang sertifikat digitalnya gratis, ya buatnya ke Cortex atau ke KPP kayak gitu. Nah, tanda tangan inilah yang nanti sertifikat digital inilah yang akan digunakan untuk penandatanganan. Pengganti tanda tangan ya. Betul, kan secara elektronik. Cuman namanya itu udah sertifikat digital. Nah, itu nanti untuk yang SPT, bukti potong atau faktur pajak. Nah, kalau misalkan yang konsultan, yang pakai konsultan memberikan untuk kewenangan untuk tanda tangan, berarti konsultannya pun harus punya sertifikat digital ini. Terus kalau yang wajib pajak instansi pemerintah, KPA-nya kan bisa semuanya nih. Tetapi misalnya memberikan akses ataupun kewenangan ke bendahara, misalnya bendahara untuk tanda tangan SPT juga. Nah, bendahara pribadi bendaharanya juga harus punya sertifikat digital. Nah, satu lagi Kak Kusuma, mungkin jadi pertanyaan juga nih kawan pajak. Boleh. Kalau sertifikat elektronik ya, yang lama ya seperti itu ya. Itu kan kalau misalnya mau mau buat baru atau expired misalnya seperti itu ya, kan harus datang tuh ke KPP. Betul. Nah, kalau sertifikat digital gimana? Nah, nanti pertama kalau yang kemarin kan dia kan harus ke KPP ya, sertifikat elektronik ya. Nah, nanti untuk permohonan kode otorisasi ataupun sertifikat digital ini bisa dari Cortex. Online lagi ya. Online lagi. Itu salah satu yang kemudahan diberikan oleh Cortex ya. Betul. Pengajuannya bisa dari Cortex ini secara digital. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya, misalnya ngisi
data lah apa segala macam. Terus nanti seperti biasa ya. Biasa ada foto juga. Terus nanti buat passphrase-nya, tetap ada passphrase-nya. Jadi memang untuk masuk Cortex cuma 1 password, tapi tambahan untuk di passphrase untuk tanda tangan. Jadi 2 lah sama passphrase, nggak pusing kok kayak gitu. Dan juga nanti bedanya kalau sekarang itu kan sertifikat itu ada filenya ya Mas Didi. Betul. Nah nanti itu nggak ada file. Jadi nanti cukup password aja yang disimpan sama username-nya. Gitu. Dan itu ya balik lagi ya karena dia berbasis web ya. Jadi aman ya, maksudnya kalau misalnya PC-nya rusak gitu ya, laptopnya rusak ya kawan pajak nggak perlu khawatir. Ya, kalau misalnya tadi pakai settle, ya PC-nya rusak mau harus minta settle lagi atau download ulang segala macam seperti itu ya. Aplikasi juga seperti itu. Dan nggak akan dan mungkin nggak melihat Windows aku udah lama, karena yang penting selama browsernya bisa mengakses, membuka ini jaringan internetnya ada, bisa mengakses Cortex. Cuma mungkin kalau laptop yang sudah lama lebih lemot-lemot aja. Biasa ya, tergantung umur soalnya. Iya, paling kayak gitunya aja kawan pajak gitu. Terus nih ada fitur baru juga Mas Didi, aku denger-denger. Katanya buku besar. Ya. Ada. Jadi buku gede. Namanya juga gitu ya, buku besar ya. Jadi kalau buku besar ini kawan pajak sekalian itu sama halnya mirip-mirip rekening koran kalau di perbankan. Ya. Jadi ini adalah merekam dan mencatat semua transaksi perpajakan ya dari kawan pajak. Jadi nggak cuma uang masuk uang keluar nih ya judulnya ya. Nah tetapi mirip lah seperti itu ya rekening keuangan. Jadi nanti di situ akan ada posisi kolom debit dan kolom kredit. Di mana nanti di situ kalau untuk debit itu adalah pajak yang akan terutang ya. Seperti itu ya. Pajak yang akan terutang baik itu dalam bentuk SPT yang belum terbayarkan ya, ataupun misalnya ada tagihan-tagihan STP atau SKP seperti itu ya. Pemeriksaan, hasil pemeriksaan. Betul. Gitu ya. Nah, itu akan muncul di kolom debit. Jadi nanti kelihatan kawan pajak ya. Berapa sih yang pajak yang masih harus kami bayar gitu ya, yang harus kawan pajak bayar, itu akan kelihatan di situ. Jadi kawan pajak selama ini kan sering bingung, kok ini utang apa lagi, kok ini tagihan apa lagi. Nah nanti ke depan kawan pajak bisa lihat di buku besarnya. Ya. Nah kemudian ada posisi kredit. Ya, posisi kreditnya ada posisi berapa yang sudah kawan pajak setorkan. Berarti pajak-pajaknya. Hak ya? Iya. Hak kawan pajak termasuk di sana nanti kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajak ya di SPT seperti itu akan ke-record juga di situ. SPTLB gitu. Betul. Ya. SKPLB masuk nggak Mas Didi? Kenapa? SKPLB, pemeriksaan SKPLB. Masuk juga? Iya, masuk. Jadi nanti itu akan ke-record. Nah, nanti akan ada posisi berapa yang sudah terbayarkan seperti itu. Ya, jadi ada posisi yang total seluruh utangnya atau kewajibannya gitu ya, dan berapa sudah dibayar yang masuk uangnya. Nanti berapa sisa yang sudah terbayarkan dari uang yang masuk tadi. Dan berarti tadi deposit pajak harusnya masuk sini juga Mas Didi ya? Deposit pajak masuk sini. Jadi deposit pajak ada nanti kan kawan pajak tadi sudah disebut sama Mas Kusman, itu pembayarannya kan di awal ya. Kita lakukan di awal, artinya uang titipan pajak ya, bahasa seperti itu ya, uang titipan pajak untuk dibayarkan untuk bulan-bulan berikutnya nih ya. Nah nanti masuk ke situ juga, nanti kan kelihatan nih masih ada tabungan ya. Nah tabungan pembayaran pajak masih ada sekian, nanti misalnya ada utang pajak misalnya itu ya, ada sekian. Nah ini bisa nanti dilakukan pembayaran. Dan itu nggak otomatis, jangan khawatir ya kawan pajaknya, jangan khawatir. Ketika kawan pajak melakukan deposit, itu akan langsung kepotong buat utang-utang pajak semua enggak. Dia berarti harus ada mungkin klik dulu ya mau bayar untuk apa. Jadi nggak otomatis nih kawan pajak. Dan berarti nih kawan pajak, ini buku besar ini menunjukkan akuntabilitas ya Mas Didi ya, akuntabilitas, dan ini lebih lengkap. Kalau ada JP online kan, itu simpel banget data-datanya Mas Didi. Karena mungkin selama ini seperti ini juga Mas Didi. Mungkin selama ini kawan pajak juga bingung tadi ya. Berapa sih tagihan kita? Utang pajak saya sebenarnya, kewajiban pajak sebenarnya berapa gitu ya? Yang sudah harus ditagihkan, berapa yang sebenarnya sudah saya bayar gitu. Selama ini mungkin kawan pajak nggak pernah dapat info itu gitu ya. Nah makanya ini kita siapkan kawan pajak di Cortex ini supaya kawan pajak lebih tahu gitu ya, lebih tahu ini posisinya
kewajiban dan hak perpajakannya seperti apa. Dan berarti ini sifatnya benar-benar komprehensif dong ya Mas Dedi ya. Karena tadi Mas Dedi juga udah bilang nih, yang di bagian debit bisa ada STP, STPR atau STP pemeriksaan. Dan berarti kan pajak secara kesimpulan dikit nih ya, STP nanti muncul juga di Cortex. Ya kan? Nah, buat kawan pajak nih yang merasa misalnya, Pak, aku nggak pernah dapat STP gitu kan. Pak, aku nggak pernah nerima nih dari pos. Nah, nanti kan pajak di Cortex nanti itu STP akan muncul juga di Cortex. Jadi kan pajak bisa dapat notifikasi nggak cuma bukti potong dan faktur pajak ya. STP SKPKB juga nanti akan muncul di Cortex. Jadi sama kayak ini ya, kalau kawan pajak biasa di handphone ya, ada notifikasi WA masuk ya. Nah, nanti semua produk yang diterbitkan oleh kantor pajak itu juga akan muncul di notifikasi Cortex-nya. Betul. Makanya rajin-rajin ya buka Cortex-nya. Buka tuh ngecek notifikasi, jangan cuma notifikasi WhatsApp yang dibuka. Dan tadi nih, karena kita udah ada spill dikit deposit pajak Mas Dedi ya, aku mau sedikit jelasin nih. Jadi deposit pajak ini kawan pajak, gampangnya kalau kita kehidupan sehari-hari dana darurat. Ya, tapi mungkin kalau secara perpajakan kita sebutannya pembayaran lebih dulu. Ya, dimana tadi kan kita udah bilang nih bahwasanya untuk yang nanti ke depan itu nggak ada nih pembayaran per kegiatan. Makanya nih kalau kawan pajak pengen yang pembayaran lebih dulu, pakainya deposit pajak inilah. Kayak gitu. Wajib apa enggak? Sebenarnya nggak wajib kawan pajak. Kawan pajak mau nanti bayar pajaknya itu ketika melapor SPT dengan buat billing baru, silahkan. Makanya kami bilang pun ini bisa dibilang dana darurat juga. Kayak gitu ya. Nah, kenapa kita bilang dana darurat dan apa sih menguntungkannya deposit pajak ini? Jadi deposit pajak ini memiliki karakteristik yang paling utama nih. Dia bisa menghindarkan kita dari sanksi keterlambatan itu yang penting tuh. Pajak Mas Dedi. Penting banget kan. Nah, tapi memang ada ketentuannya nih Mas Dedi. Maksudnya gimana sih ketentuannya? Misalnya nih, kita pembayaran deposit sekarang kita tax sheet ini bulan November Mas Dedi ya. Nah, misalnya kita pembayaran deposit pajak kita asumsikan di tanggal 1 Januari 2025. Nah, terus misalnya di bulan Maret 2025 ada wajib pajak nih lupa buat bukti potong Mas Dedi. Baru sadar di bulan Oktober 2025. Oh, telat dong. Telat banget dong. Misalnya nanti nih kawan pajak baru mau buat nih bukti potong, misalnya dia punya deposit 100 juta. Nah, bukti potong yang belum dibuat itu dibuatlah di bulan Oktober sebesar 5 juta. Nah, kalau misalnya kawan pajak buat billing baru tersendiri, kan kena sanksi Mas Dedi ya? Oh iya, sanksi karena terlambat. Jauh ya dari Maret ke Oktober ya. Kita taruhlah misalnya sanksi kena bunga. Misalnya bunganya kita taruh 2% aja deh aturan lama ya. 2% kali berapa bulan tuh? Hitungannya bisa dari 1 hari dihitung 1 bulan. Ya kan, itu dari yang hitungannya berarti mungkin dari April sampai Oktober dihitung kan udah panjang ya. Lumayan tuh kan pajak 5 juta kali sekian persen. Nah, kalau pakai deposit pajak yang masih tersisa yang dari Januari itu, kan pajak nggak akan kena sanksi. Kayak gitu Mas Dedi. Karena itu bayarnya lebih dulu. Pembayarannya kan diperhitungkan sejak awal tahun ya. Dilihat tanggal bayar deposit pajaknya. Tapi misalnya nih dari kawan pajak tadi tuh kita punya deposit pajak di Januari 100 juta. Tetapi ketika udah dipakai-pakai kan sampai dengan bulan Oktober tersisa cuma 2 juta Mas Dedi. Nah, mau lapor SPT nih yang tadi. Nah, ketika lapor SPT itu dan fun fact-nya itu nanti nggak bisa setengah-setengah kawan pajak ya. Jadi kalau mau bayar deposit full, atau kalau mau bayar billing sendiri billing full. Kayak gitu. Jadi nanti misalnya nih tadi tagihan yang telat 5 juta. Deposit pajak 2 juta. Kan pajak harus ditambah dong. Top up dulu sih depositnya menjadi 3 juta. Kenapa kan bilang top up? Karena deposit pajak ini mungkin kalau di aplikasi kita keseharian kayak GoPay lah ya, dia kan ada top up, ada ngisi untuk pembayaran yang seperti itu. Nah, nanti kalau kita ngisi 3 juta lagi, nah itu memang ada kena sanksi, tapi yang kena sanksi cuma 3 jutanya aja. Karena itu yang baru dibayarkan terakhir ya. Betul, melewati tanggal bayar seharusnya jatuh tempo. Jadi tetap ya pajak dilihat tanggal bayarnya dulu. Dan deposit pajak ini kan bukanlah suatu jenis pajak tertentu. Nanti untuk proses pemindahan akunnya itu nanti akan pakai PBK, tapi PBK-nya otomatis. Nah, itu kawan pajak ya. Jadi ya lebih simpel ya. Jadi kawan pajak kalau dengan menggunakan deposit cukup buat billing, dia akan ter-PBK secara sistem seperti itu ya. Dengan menggunakan dana yang ada tadi dengan dana deposit, ya kawan pajak nggak perlu melakukan
transaksi lagi ke perbankannya ya. Betul. Ya walaupun nggak mesti harus datang ke perbankan kan sekarang mungkin kawan pajak udah pakai m-banking segala macam, tetapi kan mengurangi proses itu dan satu lagi tadi sanksi keterlambatan akan terhindar. Benar banget Mas. Ya. Gitu. Karena nanti kawan pajak, kalaupun misalnya kawan pajak nanti nih lapor SPT tahun ataupun masa ketika pakai billing baru tuh ya kawan pajak ya. Nah dia tuh nanti akan masuk di status SPT menunggu pembayaran selama berapa lama? 7 hari, karena kan jangka waktu billing 7 hari tuh Mas Dedi. Selama 7 hari nunggu itu SPT nggak bisa diedit dulu Mas Dedi, akan di situ dulu, nggak bisa dibalikin. Dia baru bisa dibalikin kalau memang 7 hari nggak dibayar. Tapi kan kalau 7 hari ternyata ntar lewat jatuh tempo, sanksi. Nah bisa repot jadi lagi ya. Repot lagi, nanti kena sanksi mungkin bayar atau lapor bahkan kayak gitu. Makanya memang deposit ini memang nggak wajib, tetapi kawan pajak bisa menggunakannya untuk menghindari tadi sanksi keterlambatan bayar. Mungkin juga nanti kalau sanksi keterlambatan lapor apabila 7 hari tadi kelewat. Misalnya lapor SPT di PPN nih di tanggal 29. Ya kan pajaknya 29 bulan berikutnya. Pilih billing buat sendiri. Kan 7 hari nih. Dari 7 hari itu ternyata kelewat Mas Edi sampai tanggal 10 bulan berikutnya belum dibayarin. Kan udah balik tuh. Udah lewat dong. Sedangkan 7 hari itu SPT nggak bisa diedit. Repot kan? Repot bagian itu aja. Repot bagian itunya aja. Tapi makanya kalau ini sebenarnya simple. Iya, benar. Kita sebenarnya menghindari ya karena kita selama ini mempelajari ya, maksudnya apa sih kendala yang ada di wajib pajak. Betul. Ya, dan kita juga tidak mau wajib pajak itu dikit-dikit kenakan sanksi, dikit-dikit kenakan sanksi seperti itu. Nah, ada lagi nih Mas Kusuma, mungkin kalau dari tadi kita ngomongin ini ya, billing, pembayaran, pelaporan seperti itu. Nah, mungkin kawan pajak juga kan akan kesehariannya mungkin ada beberapa kawan pajak itu sering dapat SP2DK nih. Iya kan, sering dapat surat cinta ya dari AR-nya masing-masing. Selain STP. Betul. Jadi tiba-tiba nih ada aja yang diklarifikasi seperti itu. Nah, kalau di Kortex sendiri ya, Mas Kusuma, kira-kira kawan pajak bakal ada hal yang baru nggak terkait SP2DK ini seperti apa ya? Ada dong tentunya Mas Dedi. Kan jadi di Kortex juga ada untuk penyelesaian SP2DK-nya? Ada Mas Dedi. Wah, itu. Selama ini mungkin kawan pajak bingung ya. Ya, dapat surat SP2DK terus mau ngapain gitu. Betul. Nah, itu gimana Mas? Nah, pertama gini dulu Mas Dedi. Kan kalau tadi aku udah bilang STP juga bisa muncul di Kortex ya. Bisa masuk juga nih. Nah, SP2DK juga sama. Pertama dia juga akan muncul di Kortex nih. Notifikasi seperti itu ya? Notifikasi dan juga dokumen SP2DK ya. Cuma memang aku nggak tahu nih untuk nanti mekanisme, kan kalau saat ini SP2DK itu kan disampaikannya via ekspedisi ya, via pos. Nah, itulah mungkin yang selama ini kita beberapa kali mendengar, Pak nggak sampai. Kita nggak tahu gitu ya, WP-nya nggak tahu gitu kan. Betul. Nah, nanti ke depannya salinan SP2DK ini akan masuk di fitur namanya My Dokumen di Kortex. Nggak cuma STP. SP2DK juga sama Mas Dedi. Nah, jadi makanya rajin-rajin nih WP harus ngecek notifikasi. Jadi kalau ada notifikasi dibuka nih kawan pajak ya. Betul. Entah apa nih gitu ya. Cuma kita nggak tahu nih apakah nanti juga ada dikirimkan via pos apa enggak. Jadi ketika Kortex nanti launching, silakan deh sering-sering update tuh akun Kortexnya untuk cek notifikasi. Dan nggak cuma SP2DK-nya masuk ke dalam mesti di dalam Kortex. Cara responnya juga bisa pakai Kortex. Kan SP2DK kan artinya kan surat permintaan penjelasan dan data atau keterangan. Berarti kan wajib pajak harus klarifikasi dong. Betul. Nah, cara klarifikasinya ini atau merespon atau menjawabnya itu bisa nih pakai Kortex ini. Jadi bisa langsung dijawab di situ ya? Bisa dijawab di situ. Buka Korteksnya gitu ya. Nanti AR-nya minta klarifikasi apa gitu. Betul. Dijawab langsung situ bisa. Di situ masukin jawabannya, upload dokumen pendukungnya, bisa banget. Nah, tapi mungkin pilihan sih ya kalau seandainya ada wajib pajak yang misalnya ini Mas Edi merasa aku pengen datang langsung aja, lebih enak ngejelasin langsung. Lebih klarifikasi langsung gitu ya, sekalian bawa datanya gitu. Betul, itu silakan aja. Jadi ini tambahan fitur ya, kalau kawan pajak biasanya aduh saya lagi di Jakarta, udah deh saya klarifikasi via ini aja. Silakan. Karena kalau nggak salah SP2DK juga ada ini ya, ada jangka waktu batasnya kan, pemberian klarifikasinya. Betul. Ya. Ada ada batas waktunya lah kayak gitu. Jadi ya bebas kawan pajak, kalaupun misalkan pajak
jawabannya mau pakai surat dikirimkan via pos, silakan aja. Mau datang langsung silakan, pakai Cortex juga silakan. Tapi itu memang inovasi baru nih. Nah itu kawan pajak. Jadi di Cortex ini memang kita siapkan semua jadi satu aplikasi ya, satu rumah bagi kawan pajak ya, mau apa aja. Betul. Ya. Kita usahakan sebisa mungkin kita masukin situ semua. Betul. Ya. Betul. Termasuk, nah ini hal yang baru juga nih. Edukasi. Iya, benar banget nih Mas Dedi. Edukasi mungkin selama ini kan kawan pajak kan selalu ngeluh ya, Mas Kusuma. Kami nggak tahu, kami nggak bisa, nggak dapat sosialisasi nih, ada aturan pajak terbaru gitu ya. Tiba-tiba ada aja yang baru gitu ya. Tiba-tiba kok kami dianggap lalai misalnya gitu ya, nggak menjalankan kewajiban karena kami nggak pernah sosialisasi. Nah, kawan pajak sekalian, di fitur atau di Cortex ini juga kita siapkan ya menunya ya, Mas Kusuma ya. Nah, mungkin Mas Kusuma bisa spill nih biar kawan pajak paham nanti ke depan. Nggak ada lagi cerita kami nggak tahu nggak ada sosialisasi gitu ya. Jadi kawan pajak nanti ketika misalnya Cortex ini launching, informasi edukasi itu nggak cuma ada nanti di layanan edukasi di Cortex Mas Dedi, tapi juga katanya nanti bisa juga di pajak.go.id. Jadi biasa nanti, ya di situ ada pilihan lain juga. Nah cuma untuk yang di edukasi yang di Cortex nanti ini katanya ya Mas Dedi, itu tuh nanti kawan pajak bisa mengajukan. Jadi ada yang misalnya mengajukan atau misalnya kalau sekarang kan pengajuan memang biasanya via pos gitu ya Mas Dedi, atau surat dikasih langsung ke TPT gitu kan. Nah nanti bagi untuk opsi itu nggak dihilangkan, tapi kita menambahkan karena memang Cortex ini kan 3C, klik, counter, and call. Nah kliknya ini nih, kalau counter kan datang ke KPP, kliknya ini makanya bisa melalui Cortex, bisa dimohonkan nanti ke depannya melalui ini, dan informasi terkait apakah misalnya KPP mengadakan itu kelas-kelas pajaknya ya. Betul, misalnya kita membuka nih kelas pajak, nanti dari Cortex ataupun nanti dari Pajak Go ID, nanti kawan pajak bisa juga tuh untuk aku mau daftar, pilih deh yang mana yang mau aku ikutin kayak gitu. Kawan pajak misalnya lagi di Jakarta nih, mungkin informasi dari yang KPP yang di Jakarta masuk juga tuh, daftar deh kayak gitu. Kayaknya menarik nih, misalnya terkait PMK 80 misalnya atau aturan nomor berapa, pengen deh kayaknya ini penting nih, daftar aja dari Cortex bisa juga. Gitu. Jadi memang ke depan kawan pajak ya balik lagi ya dalam rangka habituasi, familiarisasi seperti itu ya dengan Cortex ini. Ya rajin-rajin lah ya buka Cortex ya. Ini betul banget nih Mas Dedi, karena ya itu tadi 3C tadi Mas Dedi, klik, counter, and call. Jadi informasi apapun kawan pajak ya tadi bisa lewat Cortex ya, bisa datang langsung ke KPP, mau informasi apapun dia lewat layanan konsultasi seperti biasa, atau ya telepon ke kering pajak gitu ya, seperti biasa di 1.500-200. Betul, karena memang kita pun nanti akan bersifat borderless, jadi dimanapun bisa diajukan untuk permohonan wajib pajak kayak gitu. Jadi itulah salah satu keuntungan kita menggunakan berbasis web ya. Yang penting terkoneksi dengan jaringan internet aman udah. Ya, kayak gitu kan pajak. Nah, terus nih Mas Dedi, kalau tadi kan layanan edukasi nih, kelayanan yang lainnya juga bisa online gak nih Mas Dedi? Kan kalau sekarang DJP online paling aku taunya cuma KSWP nih, apa online. Nanti juga kayak KSWP pindah ke online apa enggak? Ke Cortex juga ada nggak nih? Jangan-jangan malah jadi offline nih kalau KSWP di layanan? Enggak, jadi sebenarnya kawan pajak juga sudah dibiasakan juga Mas Kusuma untuk yang terkait beberapa permohonan fasilitas wajib pajak itu sudah ada di DJP online. Iya, betul. Ya, permohonan SKB seperti itu ya. Kemudian juga sudah ada yang terbaru kemarin IPBK gitu ya. Terus IPHTB semua sudah kita siapkan, sudah kita habituasi kawan pajak sekalian. Dari DJP online ya? Betul, di DJP online. Jadi ketika nanti pindah ke Cortex, sudah barang tentu kawan pajak tetap akan ada. Yang online ya? Yang online tetap ada. Jadi nggak usah khawatir ya. Makanya itu salah satu kenapa kita bangun Cortex ini adalah tadi menghindari dan memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan layanan kepada kawan pajak otomatis seperti itu. Wah, aku jadi malah nggak sabar, malah aku nih yang nggak sabar nih Mas Dedi. Tapi memang kan pajak ya, tadi kita udah bilang Cortex ini dua sisi, jadi nggak cuma kan pajak yang belajar, kita pun belajar. Gitu tadi ya. Kita pun belajar nih kan pajak, kita pun habituasi juga nih gimana nanti ketika Cortex sudah launching, kita membiasakan diri nih, oh nanti seperti ini sistem di kita, sistem ini nanti yang ada di Fiskus seperti itu. Betul. Pajaknya nanti apakah memang ini
Cortex launchingnya itu barengan dengan pemberlakuannya tadi PMK 81 2024, kita tunggu bersama-sama. Bener nggak nanti di 1 Januari atau di awal Januari itu? Iya. Kita tunggu bareng-bareng nih kawan pajak ya. Tapi yaitu siap-siapin diri dari sekarang kawan pajak ya. Cari tahu soal Cortex, pelajari Cortex. Karena apa? Tadi kita udah bilang di awal nih. Untuk soal edukasi KP Bakat kita jelasin di akhir. Iya. Nah nih Mas Dedi boleh spill dikit nggak nih? Kalau mau ikut caranya kayak gimana? Kalau untuk mengikuti kegiatan edukasi kita, kawan pajak, kita sebenarnya sudah membuka kelas pajak, ya, Mas Ismaya. Kita membuka kelas pajak karena memang kalau di tahap 2 ini, kalau tahap 1 kita mengundang wajib pajak ya, yang tadi 200 WP besar kita undang khusus untuk datang ke KPP, gitu ya, mengikuti BIMTEK kita. Nah, di tahap 2 ini kita membuka open class, jadi kita buka kelas pajak terbuka, gitu ya. Untuk bagi siapa saja, ya, makanya kita menyediakan link pendaftaran. Ya, link pendaftaran bisa nanti kawan pajak lihat di Instagram kita ya. Betul, ada flyernya, ya. Nanti kawan pajak bisa pilih mau di tanggal berapa. Kita bukanya setiap hari Kamis, ya, setiap minggunya, ya. Dan itu kita selenggarakan secara offline. Nah, ini memang kita upayakan keterhadiran ya pesertanya itu minimal 20 kawan pajak, ya, supaya apa? Supaya maksimal kita menyampaikan ke kawan pajak sekalian. Jadi kalau sedikit-sedikit kan tanggung nih, ya. Makanya kalaupun misalnya ada kawan pajak mau datang misal gitu ya, 1-2 orang, tetap kita layani, ya, tetap kita edukasi, kita berikan materi bimbingan teknisnya, walaupun mungkin tidak karena keterbatasan waktu ya. Kalau konsultasi layanan konsul yang biasa itu kan keterbatasan waktu, jadi mungkin tidak maksimal kita memberikan. Nah, makanya kita tetap menyiapkan gitu ya untuk kawan pajak sekalian supaya bisa datang di jadwal sudah kita siapkan. Ya. Dan ini juga tidak terbatas pada kawan pajak yang belum dapat edukasi ya, yang 200 WP yang sudah pernah pun nggak apa-apa. Kalau misal pengen ngulang lagi ya, siapa tahu, karena yang kita edukasi di tahap 1 kan itu periode Agustus September ya Mas Ismail, mungkin ada update fitur gitu ya, ada update aplikasi yang mungkin saat itu tidak bisa jalan gitu ya, tidak optimal runningnya gitu ya. Nah, ini sekarang sudah mulai mendekati aplikasi sebenarnya nih ya, info dari administrator sistemnya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalaupun misalnya minggu lalu ikut terus mau ikut lagi minggu ini, ikut aja nggak apa-apa. Nah, ikut aja kita open gitu ya. Baik, kita open banget dengan pajak kalau emang pengen belajar dulu, tapi mungkin kita juga biasanya kasih notif nih kawan pajak, misalnya Pak ini kita materinya mungkin sama tapi ada sedikit, silakan mau ikut apa enggak gitu ya, kita kasih tahu juga. Karena apa kawan pajak? Nah, karena ini kan kita ada kuotanya nih. Kalau memang dari kawan pajak merasa oh yaudah deh, aku karena update-nya dikit aku nggak mau ikut nih, aku belajar dari yang lain, aku belajar pakai yang lain aja. Yang lainnya apa? Karena selain ada kelas pajak, DJP juga menyediakan pertama simulator Cortex, juga ada tutorial. Tutorial ini berupa video, juga ada buku saku. Betul Mas Dedi, video di YouTube sama buku saku nih. Sama ada juga simulator Cortex yang nanti kawan pajak bisa daftar melalui DJP online. Kayak gitu kawan pajak. Kalau misalkan kawan pajak pernah buka DJP online-nya itu udah kelihatan tuh di laman profilnya ya. Di sisi sebelah kanan itu ada simulator Cortex, itu silakan diklik, nanti ikutin aja. Step by stepnya harus menginput apa seperti itu ya, nanti ikutin step by stepnya. Setelah dapat akun simulasinya seperti itu, silahkan dicoba dilihat-lihat. Nah, satu lagi nih, jangan sampai kaget nih ya kawan pajak, di aplikasi simulatornya, nama simulasi ya, itu tidak menggambarkan data sebenarnya semua ya. Jadi tiba-tiba nanti kawan pajak buka buku besar nih ya, seperti yang kita jelasin tadi, loh kok ada utang pajak 1M misalnya gitu ya. Ini apa-apaan gitu ya. Jangan kaget ya kawan pajak, karena itu adalah aplikasi yang datanya tidak menggambarkan sebenarnya seperti itu. Jadi setidak-tidaknya kawan pajak familiar seperti itu ya dengan menu-menunya, fitur-fiturnya seperti itu. Betul. Jadi kalau kawan pajak merasa
aku pengen nyobain aplikasi langsung ke KPP, bisa. Tadi daftar pakai linknya yang nanti bisa dicek di akun Instagram kita di @pajakbangka. Daftar aja dulu untuk kelas pajaknya karena ada kuota setiap hari Kamis dari jam 8.30 sampai jam 12 siang sampai bulan Desember 2024 kawan pajak. Manfaatkan. Terus tadi udah dibilang juga ya, kita ada pesertanya juga kawan pajak ya. 20, nah minimal 10 baru kita buka. Kalau misalkan di bawah minimal 10 mungkin kita juga menyediakan nih Mas Dedi, namanya Helpdesk Cortex. Kemarin banget ada loh Mas Dedi di minggu lalu yang karena mungkin kuotanya dikit, terus wajib pajaknya pun, karena kalau misal kuota dikit kita bisa mengalihkan nih, kita saran kita geser ya? Kita geser, Pak Bu kita geser mau nggak di jam sekian. Nah Bapak Ibu kalau nggak mau boleh nih, kalau cuma seorang di Helpdesk Cortex datang hari apapun boleh deh. Tapi itu Helpdesk Cortex berarti satu orang satu bisa dengan petugasnya kayak gitu. Dan itu memang jadinya nggak maksimal ya, seperti saya bilang tadi ya Mas Usman, karena kita juga keterbatasan waktu. Jadi nanti kita mungkin spill saja ya, menunya isinya ini, kita nggak bisa praktek langsung gitu. Ada sedikit keterbatasan lah antara bedanya karena memang tadi keterbatasan waktu. Nah terus nih kawan pajak ya, dari yang Cortex yang udah kita sampaikan tadi ini nih kawan pajak ya, kalau misalnya memang kawan pajak yang tadi edukasi tadi daftar di situ, merasa jauh tadi ada simulator, ada tutorial, dan kuncinya Cortex ini kawan pajak ya, jangan merasa atau berpikir, aduh belajar lagi yang baru, aduh nambah lagi aplikasi, enggak nambah. Ini itu menggantikan justru kawan pajak. Konsul-konsul, tanya-tanya, cari-cari info, bisa ke AR-nya, ke Helpdesk, ke KP2KP juga bisa. Kawan pajak searching googling juga bisa, lengkap banget informasi Cortex ini, bisa kawan pajak cari dimanapun gitu. Banget nih. Nah, itu kita udah sampai di penghujung ya. Iya, udah sampai penghujung nih. Kira-kira apa nih dalam rangka menghadapi kawan pajak untuk masuk ke Cortex ya di tahun depan atau di tahap pelatihan ini nanti, kira-kira kawan pajak perlu apa sih? Baik. Perlu nyiapin apa ini sebenarnya? Baik, berarti ini dalam rangka SMO-nya Cortex ya, semua Cortex yang baik. Nah, di sini aku jelasin nih yang wajib pajak secara umum, mungkin Mas Dedi yang instansi pemerintah ya. Jadi kawan pajak sebelum nanti Cortex ini launching ya, kawan pajak harus pastikan data-data NPP itu valid. Baik yang OP pengurus maupun nanti yang wajib pajak badannya. Aku jelasin umum ya. Nah, misalnya apa? Identitas utama wajib pajak. Identitas utamanya nih, berarti NPP utamanya, baik itu yang badan maupun yang OP-nya. Terus nomor telepon dan emailnya Mas Dedi. Itu bagian yang penting juga ya. Penting tuh, karena kan nanti email itu yang akan dipakai, ya kan. Terus KLU. Akta pendirian dan perubahan. Kenapa? Nanti itu mengacu untuk yang perubahan pengurusnya Mas Dedi. Terus daftar WP cabang untuk yang punya wajib pajak cabang. Karena nanti kan kedepannya nggak ada NPP cabang. Adanya NIPKU. Iya betul. Jadi kewajiban perpajakannya pun juga yang cabang larinya ke pusat ya. Melalui akunnya si pusat Mas Dedi. Terus nanti identitas penanggung jawab atau PSI utama ini nih. Kan tadi udah dibilang nama yang ada di DJP online ini, yang identitas penanggung jawab itu yang akan secara default diambil untuk di Cortex pertama kali. Gitu. Kuncinya gitu ya. Kuncinya di situ. Karena nanti juga untuk reset password untuk yang ketika mau login Cortex itu kan pajak ya, itu nanti akan masuk ke emailnya wajib pajak badan dan atau yang si UP pengurusnya. Yang IP juga kurang lebih sama. Tapi apa nih kalau IP masih bedanya? IP itu bedanya kawan pajak ya. Nanti kawan pajak selain tadi disampaikan oleh Mas Usman, data-data pokoknya tadi ya, penanggung jawab ya. Nah dalam hal ini kalau di badan itu adalah direktur, maka kalau di IP itu bisa KPA atau bendahara mana yang ke-record ya, mana yang terdaftar di akun DJP online-nya. Makanya nanti silakan kawan pajak yang statusnya adalah instansi pemerintah dicek kembali ya profil di DJP online-nya. Bisa ternyata KPA tapi KPA-nya udah ganti ya. Nah, terus cepat-cepat diupdate. Perubahan data ya. Cepat-cepat perubahan data ya. Kemudian juga nanti silakan disiapkan juga surat keputusan penunjukan KPA-nya, kemudian DIPA-nya dan sejenisnya seperti itu ya. Harus update juga ya. Kemudian juga identitas tadi penanggung jawab juga sama ya, disampaikan oleh Mas Kusuma. Jadi email ya, nomor handphone baik itu instansi pemerintah maupun penanggung jawabnya ya, KPA atau bendaharanya tadi. Kemudian juga data-data subunit ya. Nah ini yang sama seperti tadi, kalau di badan ada cabang, kalau di instansi pemerintah itu ada subunit namanya. Ya, bisa jadi ada kawan-kawan pajak yang telah mendaftarkan subunit-subunitnya. Nah ini biasanya kalau
kita biasa temui itu adalah di dinas pendidikan sama dinas kesehatan ya Mas Kusma. Karena kan unit di bawahnya tuh banyak tuh sekolah-sekolah, puskesmas seperti itu ya. Nah, itu biasa dibuat menjadi subunit oleh si dinasnya seperti itu. Nah, itu di data juga seperti itu, dipastikan validitas datanya seperti itu. Nah, kalau untuk WPOP sendiri juga sekali lagi untuk penanggung jawabnya pastikan NIK-nya tervalidasi menjadi NPWP ya. Karena ini sebenarnya udah lama nih ya, kita harus melakukan validasi. Nah, ini karena apa? Tahun depan itu sudah nggak bisa lagi kita gunakan NPWP 15 digit yang selama ini kita gunakan. Ya, kita semuanya akan menggunakan NPWP 16 digit seperti itu ya. Jadi pastikan lagi NIK dari para penanggung jawabnya tadi itu sudah tervalidasi menjadi NPWP. Betul. Itu aja. Nanti memang ketika saat Cortex launching biar nggak ada masalah ya, betul, ya, betul. Terutama untuk impersonate. Iya, karena itu gitu. tadi. Ya kalau NPWP belum NPWP 16 digitnya belum tervalidasi gitu ya, nggak bisa masuk. Bener banget Kang Pajak. Nanti ya makanya siapin dari sekarang nih, validasi dari sekarang, pemadanan jadi NPWP dari sekarang, bisa tadi di DJP online ataupun misalnya Kang Pajak ke KPP terdekat bisa banget. Di Jakarta nggak harus terdaftar kok kalau mau pemadanan menjadi NPWP. Terus nih Kang Pajak, karena kita udah di ujung acara nih Mas Dedi ya. Nah tadi kalau pesan paling itu doang sih ya. Jadi kita pastikan kawan pajak untuk data-datanya valid semua untuk menyambut SMA Cortex ini. Dan paling pesan terakhir doang nih Mas Dedi ya, bahwasannya kawan pajak seluruh pelayanan KPP Pratambangka itu tidak dipungut biaya sepersen pun, alias gratis. Dan untuk yang saat ini sedang booming nih ya terkait waspada penipuan, nah itu kawan pajak harus waspada juga nih ya. Kalau misalkan mendapatkan email yang mencurigakan, mendapatkan telepon mencurigakan, pesan WA mencurigakan, itu bisa langsung hapus aja nggak apa-apa. Diblokir juga nggak apa-apa, atau kalau nggak ya, atau kalau misalnya mau tahu itu apa, konfirmasi AR jangan langsung dibuka filenya, apalagi kalau filenya berupa APK atau gimana, jangan sampai. Email pun hati-hati ya, konfirmasi ke AR-nya atau ke KPP, tanya ini apa sih, bener kayaknya apa enggak, bukan cuma APK ya kawan pajak. Sekarang itu modusnya udah macam-macam. Bener. Ya. Link jadi, juga tuh. Link bisa atau sekarang tuh sudah ke PDF loh. Ya. Nah makanya harus hati-hati ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya ada dapat WA seperti itu dari yang kira-kira kawan pajak tidak dikenal, silakan konfirmasi ke kantor pajak terdekat. Betul, bisa juga ke AR-nya atau langsung ke telepon kering pajak atau ke email pengaduan di pengaduan@pajak.go.id. Nah, bila nanti kawan pajak juga ada yang ingin bertanya ataupun membutuhkan konsultasi, bisa datang langsung ke KPP ataupun KKP 2KP ya kalau di wilayah Bangka. Terus untuk kawan pajak juga yang mau konsultasi via WA bisa, nomor WA kami ada 2 ya, di 0821 8167 4551 atau di 0821 4579. Telepon secara langsung bisa di 0717 424 090. Kita di KPP Pratambangka, Jalan Raya Sungat Selindo. Kayak gitu. Paling udah sekian itu Mas Dedi ya. Kita udah menyampaikan sudah semuanya. Panjang kali lebar ya kita jelaskan. Mudah-mudahan cukup ya kawan pajak ya. Jangan lupa untuk nanti mendaftar kelas pajaknya. Untuk kalau kawan pajak yang mau mengikuti kelas pajak Cortex, kalau mau belajar tadi secara online sendiri bisa melalui simulator ataupun tutorial. Silakan kami buka seluas-luasnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, di tema nanti atau di materi berikutnya. See you on our next one.